Rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah saudara-saudara semuanya, pada saat ini kita belajar bersama ya. Kita sharing, kita mencari jalan keluar. Karena apa? Jalan masuk juga jelas. Yang jalan keluar yang banyak dicari orang. Makanya kita cari solusi. Kita belajar bersama, kita ngaji bersama. Apapun yang ada di dunia ini perlu kita pelajari, ya, perlu kita pelajari. Karena manusia masih banyak lupa. Seperti halnya ada orang Jawa bilang, urip anguripi, urip urap urup. Nah, ini kan perlu penjelasan yang bukan detail sih, tapi perlu penjelasan yang konkret. Artinya apa? Kalau sudah dibilang urip hanguripi, nah, hidup itu menghidupi segalanya. Coba bayangkan kalau nggak ada hidup. Rasakan saja, misalnya nggak ada hidup lah, nggak ada yang namanya hidup. Kira-kira apa yang Anda rasakan misalnya nggak ada hidup? Nah, urip hanguripi, hidup menghidupi alam semesta. Apapun yang ada di alam semesta ini hidup semua, nggak ada yang mati, nggak ada yang mati. Ini pun hidup. Contohnya ini bisa bergerak loh, bisa bergerak. Ini hidup. Ketika ini ditinggal hidup ya tergeletak, sudah. Seperti halnya manusia, begitu ditinggal hidup tergeletak. Makanya kalau sudah mengerti hidup, kalau sudah tahu tentang hidup, menghidupi semuanya. Agama dihidupkan, aliran apapun, ajaran apapun dihidupkan semua. Biar apa? Biar tahu, karena setiap laku manusia ini mendapatkan anugerah sendiri-sendiri, nggak bisa sama. Misalkan kayak orang Islam, dia mendapatkan ajaran Islam atau anugerah lewat Rasulnya, ya seperti itu. Nggak bisa orang lain harus mengikuti jalannya, nggak bisa. Karena manusia ini wadahnya tidak sama. Artinya apa? Besar kecilnya kemampuan manusia untuk menerima pengertian atau untuk menerima ajaran itu tergantung manusianya itu sendiri. Nggak bisa dipaksakan, ya. Makanya kalau sudah mengerti hidup, harus bisa menghidupi semuanya. Bukan berarti menghidupi itu memberi makan atau memberi minum, membantu ini. Ini salah satunya. Ya, ini salah satunya. Tetapi yang sebenarnya kalau sudah hidup itu menghidupi, semua bikin hidup. Walaupun itu enggak beragama, sudah lepas dari agama misalnya, ya kita harus bisa mengguyur rukun. Artinya kita harus bisa saling menghargai dan menghormati sesama yang pemeluk agama. Pun begitu sebaliknya, jangan mentang-mentang sudah beragama, yang tidak beragama dikatakan munafik lah, syirik, musyrik, kafir, murtad dan lain sebagainya. Nggak bisa seperti itu, nggak bisa. Karena semua itu adalah kodrat. Semua itu ada kodrat. Ibaratnya ada air hujan. Begitu hujan turun, ya, sampai ada hujan, ya, tempat untuk menampung air hujan sesuai. Kalau kalian memakai gelas untuk menampung air hujan itu ya pengertianmu segelas itu. Tetapi kalau kalian itu menampung air hujan itu dengan baskom yang besar atau dengan bak yang besar, bahkan dengan tangki yang besar, ya segitu dapatmu. Seperti itu. Bukan berarti nanti kalau yang dapatnya sedikit, pengertian sedikit, pengetahuannya sedikit, kemudian yang besar merasa pengertiannya banyak, yang sedikit itu goblok bodoh. Bukan seperti itu. Sama, sesuai. Kelihatannya air ini satu gelas, tapi kalau yang benar-benar jernih, di situ kesucian itu ada. Tapi kalau begitu banyak, satu tank misalnya, ya satu tank, satu tong, satu drum, tapi kalau di situ banyak virus, sama saja. Nah, ini artinya hidup menghidupi, urip anguripi. Kemudian ada lagi ya, urip urap urup. Hidup itu mencampur, hidup itu membaur, kemudian menukar artinya. Urip hidup, urap itu menyatu, urup itu artinya tukar, menukar. Artinya apa? Ketika kita misalnya saya pribadi ya, satu contoh saya pribadi. Saya kan pelaku ajaran Wahyu Panca Gaib.
Wahyu Kobono. Jadi saya ini benar-benar melakukan ajarannya hidup. Kita bisa membaur dengan orang yang lakunya agama, dengan orang yang lakunya ajaran ini atau aliran itu. Sebenarnya bukan aliran, saya maaf, saya tidak bilang aliran, ajaran itu. Nggak ada aliran itu, nggak ada. Yang tahu yang ada itu cuma ajaran. Misalnya Kejawen, kemudian Sabto Dharma, maaf ya, maaf kepada saudara-saudaraku yang mempunyai ajaran seperti itu, bukan saya menjelekkan atau menjatuhkan, bukan. Itu bukan aliran, itu ajaran, karena itu anugerah dari Tuhan juga. Kemudian ada yang ajaran Piting Gesang, kemudian ada lagi ajaran Manunggaling Kawula Gusti, itu semua sama. Itu anugerah dari Tuhan. Ya, lewat leluhur yang telah melakukan meditasi atau pertapaan yang memakan waktu begitu lama, dapatnya seperti itu. Ya. Nah, ini kan kita harus bisa membaur. Misalnya ada seorang kiai atau ustaz, ya saya bilang begitu. Kemudian melihat ada peminum atau pemabuk, bahkan ini pencuri lah. Ini nggak punya hak kiai ini untuk membenci, itu nggak punya hak. Karena Tuhan itu tidak pernah membenci manusia. Perbuatan apapun yang dilakukan manusia, Tuhan itu selalu menyayangi. Ini namanya urap, campur, membaur gitu. Dalam satu masyarakat kita tidak bisa sama. Ada yang agama Kristen, Hindu, Protestan, dan ajaran-ajaran apapun. Ya seharusnya kita ini bersatu, menyatu seperti itu. Ini namanya urap atau membaur gitu. Jadi hidup seperti itu, hidup itu tidak pernah membedakan, soalnya hidup itu seperti itu. Kemudian ada lagi, ya, ketika punya anak, kemudian anaknya ini kayaknya taat pada agama, ya, taat pada, basic saya kan Islam, taat pada agama. Ini saya pribadi, dulu saya pribadi ini. Nah, orang tua ini mendoktrin pada kita. Ya, jangan bergaul dengan orang-orang misalnya pemain, penjudi, kemudian pencuri, kemudian pemabuk. Ya tidak boleh, karena agama melarang hal seperti itu. Nah, ini kan ajarannya agama, bukan ajarannya Tuhan kan gitu. Nah, Tuhan ini cuma mengajarkan cinta kasih. Apa salahnya kalau kita bisa membaur dengan orang-orang yang perilakunya seperti itu? Jahatlah misalnya seperti itu. Nanti ketemunya itu diurup. Artinya apa? Yang ini kepingin tahu sejatinya. Saya ingin tobat, bagaimana caranya? Ya ini ada tugas misalnya kalau syaratnya agamanya kuat, tekun, kuku, memberi kepada yang ingin tobat seperti itu. Ini namanya urip, urap, urup, berarti hidup membaur, kemudian bertukar. Artinya apa? Bertukar pengalaman lah, bertukar pikiran. Kan akhirnya kita bisa tahu bagaimana seluk-beluknya pencuri, bagaimana seluk-beluknya pemabuk. Akhirnya kita tahu lah, kita bisa merasakan, oh ya untung saya nggak seperti itu. Nggak perlu kita ajak dia, kamu harus tobat seperti ini, nggak perlu. Dia akan sadar sendiri. Gitu loh. Nggak selamanya orang itu akan menjadi penjahat terus, nggak selamanya. Gitu. Dan nggak selamanya orang itu begitu lahir terus kemudian harus baik, jadilah anak soleh dan soleha. Itu kan cuma ucapan, tapi pada kenyataannya nggak seperti itu. Gitu. Terima kasih. Dilanjutkan ke video berikutnya, oke? Saya akhiri cukup sekian dulu. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf.